Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Rahmat Zakir dengan ujung NIM 051. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai gelombang, yakni gelombang riak dan gelombang alun sebagai tugas respon akhir dari praktikum dasar-dasar hidrodinamika, laboratorium oceanografi dan instrumentasi ilmu kelautan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sriwijaya. Jadi langsung saja. Sebelumnya, apa itu gelombang? Jadi gelombang laut adalah gerakan air yang menyesuaikan arah tegak lurus permukaan air laut sehingga membentuk kurva atau grafik sinusoidal. Umumnya gelombang laut disebabkan oleh angin yang berada di atas permukaan laut mentransfer energinya ke perairan sehingga menyebabkan terjadinya gelombang. Selain disebabkan angin, gelombang laut juga bisa disebabkan oleh gempa dan geometri laut seperti bentuk pantai dan profil laut. Jenis-jenis gelombang berdasarkan ukurannya. Yang saya bahas ini ada dua, yakni gelombang kapiler atau capillary wave. Gelombang kapiler ini adalah gelombang yang biasa kita sebut dengan riak. Gelombang kapiler memiliki panjang gelombang sekitar 1,7 meter, periode kurang dari 0,2 detik, dan disebabkan karena tegangan permukaan dan tiupan angin yang tidak terlalu kuat. Berikutnya ada karakteristik gelombang kapiler. Yang pertama, ukuran gelombang kecil. Gelombang kapiler memiliki ukuran gelombang yang sangat kecil dengan panjang gelombang yang berkisar antara 1 hingga 10 mm. Hal ini disebabkan oleh gaya kohesi antara molekul-molekul cairan yang menyebabkan gelombang menjadi terlokalisasi di permukaan. Yang kedua, amplitudo yang rendah. Amplitudo gelombang kapiler cenderung sangat rendah. Artinya tingkat kekuatan gelombang relatif kecil. Yang ketiga, perambatan yang cepat. Gelombang kapiler memiliki kecepatan perambatan yang relatif tinggi. Hal ini disebabkan oleh kekuatan permukaan yang kuat dan kurangnya hambatan dari medium yang lebih padat, seperti gelombang pada medium padat. Yang keempat, kekuatan permukaan. Gelombang kapiler terjadi karena adanya kekuatan permukaan yang disebabkan oleh gaya kohesi antara molekul-molekul tadi. Permukaan cairan yang melengkung membentuk gelombang kapiler untuk mengurangi perbedaan tekanan antara bagian yang lebih tinggi dan bagian yang lebih rendah. Yang kelima yaitu interferensi dan pembauran seperti halnya gelombang lainnya. Gelombang kapiler juga dapat mengalami interferensi dan pembaruan saat bertemu dengan gelombang lain atau benda lain di permukaan cairan. Berikut ada manfaat gelombang kapiler. Yang pertama, membantu ahli meteorologi dalam evaluasi kecepatan angin di lautan. Yang kedua, memfasilitasi pencitraan satelit dengan mengungkap spektrum gelombang di permukaan planet. Yang ketiga, dalam fisika, gelombang kapiler seringkali berfungsi sebagai analogi yang berguna untuk konsep mekanika kuantum. Nah, selanjutnya ada gelombang alun. Jadi gelombang alun atau swirl wave merupakan gelombang yang panjang gelombangnya dapat mencapai ratusan meter dengan periodenya sekitar 0,9 sampai 15 detik dan disebabkan oleh angin yang bertiup dengan waktu yang cukup lama. Karakteristik gelombang alun. Yang pertama, periodisitas gelombang alun terjadi secara periodik dengan pola berulang dalam interval waktu tertentu.
Yang kedua, amplitudo yang bervariasi. Amplitudo gelombang alun dapat berbeda-beda tergantung pada faktor-faktor seperti jarak dari sumber pengaruh pasang surut dan kedalaman perairan. Yang ketiga, gelombang alun memiliki panjang gelombang yang relatif panjang, biasanya berkisar dari beberapa meter hingga ratusan meter. Yang keempat, kecepatan gelombang yang konstan. Gelombang alun memiliki kecepatan yang tetap tergantung pada kedalaman perairan. Dalam perairan dalam, kecepatan gelombang alun lebih cepat dibandingkan dengan perairan dangkal. Nah, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi gelombang secara umum. Yang pertama itu luas permukaan laut. Luas permukaan laut juga mempengaruhi ketinggian gelombang. Ketika gelombang merambat ke perairan yang lebih dangkal, seperti pantai atau perairan dangkal lainnya, gelombang tersebut dapat tumbuh lebih tinggi karena interaksi dengan dasar laut yang lebih dangkal. Yang kedua, interaksi antara gelombang. Gelombang di laut dapat berinteraksi satu sama lain, menghasilkan apa yang disebut sebagai interferensi gelombang. Ketika dua gelombang bertemu, mereka dapat saling menguatkan atau membatalkan satu sama lain, tergantung pada hubungan dari fase mereka. Yang ketiga ada faktor geografis. Struktur geografis seperti pulau, tanjung, dan perairan dapat mempengaruhi gelombang laut. Misalnya ketika gelombang bertabrakan dengan tanjung atau pulau, mereka dapat memantul atau melengkung, menghasilkan gelombang yang lebih tinggi. Demikianlah penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.